pimpinan kami Majelis Jemaat dan Satgas COVID-19 GKI Kasinta Menteng memberitahukan kepada Bapak Ibu berdasarkan surat rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya dan rapat lengkap Majelis Jemaat tanggal 28 Agustus 2020 bahwa Gereja Kasinta membuka tempat ibadah mulai pada hari Minggu 1 November 2020 pada pukul 8 dan kemudian pukul 16 sore. Ibadah tetap mengikuti protokol kesehatan dan panduan ibadah. Silakan Bapak Ibu perhatikan melalui video berikut ini. Panduan ibadah new normal dalam mengikuti ibadah di Gereja Ekasinta. Pertama, parkirlah kendaraan bermotor di tempat yang telah disediakan. Kedua, sebelum masuk gereja, jemaat dimohon untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Ketiga, sebelum masuk ke gedung gereja, jemaat akan dicek suhu tubuh oleh petugas. Suhu tubuh yang diizinkan maksimal 37,5 derajat Celcius. Keempat, jemaat mempersiapkan persembahan ke dalam amplop yang telah disediakan. Selama berada di gereja, jemaat duduk di kursi yang telah diatur oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter dengan yang lain. Berikutnya, persembahan diserahkan ke dalam tempat yang telah disediakan oleh petugas. Setelah ibadah selesai, jemaat dimohon untuk melakukan salam namaste dan meninggalkan gedung gereja dengan tertib dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Demikian panduan protokol kesehatan selama beribadah di Gereja Ekasinta. Diharapkan seluruh warga jemaat yang datang untuk beribadah mematuhinya. Ingat, COVID-19 belum betul-betul tuntas dari antara kita. Oleh karena itu tanggung jawab kita untuk saling melindungi antara satu dengan yang lain. Tuhan Yesus kiranya menolong dan memberkati kita. Warta Jemaat Minggu 8 November 2020. Salam. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah hari Minggu 8 November 2020. Selamat beribadah bagi Bapak Ibu warga jemaat, baik yang hadir di gedung Gereja Ekasinta ini maupun yang masih beribadah di rumah secara online. Warta jemaat disampaikan sebagai berikut. 1. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu yang merayakannya sejak tanggal 8 sampai 14 November 2020. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekeluarga. Tuhan Yesus mengaruniakan umur panjang dan keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. 2. Dalam rangka mendukung pelayanan persembahan anggota jemaat berupa A. Lekte kebaktian mandiri hari Minggu atau hari besar gereja bagi yang masih beribadah secara online. B.
persembahan syukur keluarga. C. Persembahan syukur bulanan. D. Persembahan syukur ulang tahun kelahiran dan pernikahan serta pembangunan. E. Bagi yang sudah mulai beribadah di gedung gereja Eka Sinta dapat menyampaikan persembahan sebagaimana yang diatur oleh petugas atau pelayan kebaktian. Dapat diserahkan melalui A. Bendahara Majelis Jemaat GKI Eka Sinta Menteng. B. Diantar dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan pada kantor majelis jemaat setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu. C. Ditransfer melalui Bank Pembangunan Kalteng dengan nomor rekening atas nama BPIA Majelis Jemaat Eka Sinta seperti yang tertera pada slide. Bukti transfer dapat dikirim melalui WhatsApp ke bendahara sebagai bahan laporan. Kami ucapkan terima kasih atas dukungannya. 3. Informasi atau berita keuangan baik dalam berupa penerimaan pengeluaran jemaat dan informasi pelayanan lainnya dapat Bapak Ibu warga jemaat perhatikan di warta jemaat dan yang dikirimkan dalam bentuk file PDF pada WA grup jemaat. 4. Informasi terkait ibadah di gedung gereja Eka Sinta. 1. Ibadah minggu di gedung gereja telah dibuka mulai hari Minggu tanggal 1 November 2020 yang lalu dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. 2. Ibadah minggu di gereja akan dilakukan 2 kali jam ibadah, yakni pukul 8 WIB dan pukul 16 WIB. 3. Maksimal kehadiran warga jemaat setiap kali ibadah adalah 80 orang dan dengan tidak membawa anak-anak. 4. Untuk menyesuaikan kehadiran warga jemaat dengan protokol kesehatan yang ditetapkan, maka diharapkan warga jemaat untuk menyampaikan rencana kehadirannya melalui pesan singkat ke nomor hotline yang tertulis pada layar dan juga tercetak di warta jemaat. A. Penetua Setia Teja Sukmana. B. Penetua Brata Leo Siram. C. Penetua Denny Sien. D. Diakon Robi. E. Rencana kehadiran dapat diinformasikan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu sebelum jadwal ibadah minggu yang akan diikuti. 5. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan pelayanan gereja, silakan menghubungi BPH Majelis Jemaat GKI Eka Sinta Menteng. Kantor majelis buka setiap Selasa sampai dengan Sabtu mulai pukul 9 WIB sampai 13 WIB. 6. Mewakili penetua diakon yang bertugas, tim ibadah online dan seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu di gedung gereja ini maupun yang masih beribadah secara mandiri di rumah masing-masing menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Dewina Pitarung STH atas pelayanan dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini bagi kita. Demikian warta jemaat pada hari ini. Kami mengucapkan salam sehat, tetap taat protokol kesehatan dari pemerintah dan terus berdoa kepada Tuhan agar pandemi ini cepat berlalu dan benar-benar tuntas dari negara kita. Selamat mempersiapkan diri memasuki suasana ibadah.
Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudari, warga Jemaat GKE Kasenta Menteng, dan seluruh umat Kristiani dimanapun berada. Hari ini kita kembali beribadah dan memuliakan Tuhan. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada dan beribadah, kita senantiasa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Rasakan hadiratnya di antara kita. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60 bait pertama dan yang kedua. Kita habiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan kembali. Kembali jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 bait pertama dan bait kedua, Tuhan bila hati kawanku. Pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami,
terhadap alam dan seluruh ciptaan. Hari ini kami bertelut di hadapan hadirat-Mu, memohon belas kasihan sebagaimana yang telah Engkau berikan kepada kami oleh karena kasih-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam Hakim-Hakim pasalnya yang keempat ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan dengan perikop Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Demikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah yang mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kembali jemaat memuji Tuhan dari nyanyian pujian Indah Bersamamu.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita memasuki pemberitaan firman Tuhan. Dan nas yang diambil yaitu dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Dan kemudian tema yang tertulis untuk bulan November berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Tema itu ialah keluarga sebagai tempat penyemaian benih-benih iman. Saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersekutu dalam nama Tuhan Yesus. Seraya mengucap syukur dan berterima kasih bahwa Tuhan begitu setia dan penuh kasih menyertai setiap detik waktu perjalanan kehidupan kami, sehingga kami melaluinya dengan kekuatan baru yang datang dari Tuhan. Pada hari Minggu ini, kami memasuki minggu pertama bulan November tahun 2020. Yang sesaat lagi kami akan memasuki bulan Desember, merayakan hari Natal. Di masa pandemi COVID ini Tuhan, Engkau terus memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalani hidup dengan iman, bahkan terlebih firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini firman-Mu akan diperhadapkan kepada kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Demikian juga diberkati jemaat-Mu yang mendengar, dan kami bersama melakukan firman. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 dengan perikop perumpamaan tentang talenta. Bunyi selanjutnya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan,
Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu. Dalam tanah ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang punya 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campaklah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertakan gigi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita telah bersama membaca firman ini. Dalam studi Alkitab, perumpamaan yang dituliskan dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 yang baru saja kita baca, bahwa hal kerajaan surga yang dimaksudkan ada hubungannya dengan konteks akhir zaman. Dan itu Bapak Ibu dapat lihat di dalam ayat ke-19. Ketika Tuhan itu pergi dan ia mempercayakan 5, 2, dan 1 talenta, dan kemudian ia akan kembali pulang lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Saudaraku yang dikasihi, maka apa yang dikatakan bahwa hal kerajaan surga itu benar akan disampaikan ada hubungannya dengan konteks akhir zaman. Bahwa Yesus Kristus akan datang kembali untuk memperhitungkan segala sesuatu kepada manusia sebelum penghakiman itu tiba. Dalam perumpamaan hal kerajaan surga diceritakan dalam nas ini seperti seorang yang akan pergi melakukan perjalanan, yang memanggil hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Dan dikatakan harta itu dipercayakan dalam satuan talenta yang dituliskan dalam ayat 15. Ada yang 5, kemudian 2, dan 1 talenta. Dipercayakan kepada hamba-hamba itu dan mereka harus mengerjakannya secara bertanggung jawab dan setia. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin menjadi pertanyaan kepada kita, mengapa masing-masing hamba tidak diberikan dalam jumlah yang sama? Bukankah memberikan jumlah yang sama lebih berkesan adil daripada berbeda-beda? Mengapa pemberian talenta itu berbeda? Itulah pertanyaan tadi. Kunci jawabannya ialah Tuhan tahu bahwa masing-masing mereka memiliki kesanggupan yang berbeda-beda nantinya dalam mengerjakan apa yang dipercayakan kepada mereka. Itu yang dikatakan di dalam ayat ke-15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat contoh dalam perumpamaan ini. Yang pertama, hamba pertama dan kedua yang dituliskan dalam ayat 16 sampai 17 dari nas kita ini. Hamba pertama dan kedua begitu menerima talenta yang dipercayakan tuannya, mereka menerimanya, langsung pergi dan mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya. Sehingga keduanya sama-sama mendapat laba atau untung atas kesetiaan mereka
yang menerima kepercayaan dan kemudian mengelola, mengerjakannya apa yang menjadi bagian mereka yang sudah diberikan Tuhannya kepada mereka. Yang kedua, hamba yang ketiga itu tertulis dalam ayat 24 sampai 27. Akan berbeda respon yang kita lihat ketika talenta atau satu talenta dipercayakan, lalu ia pergi menggali lubang dan menyimpannya sehingga talenta itu tidak berlaba atau untung. Jumlahnya tetap sama, 1 talenta. Maka sebab itu diceritakan tadi, ketika Tuhan itu pulang dan memperhitungkan kepada mereka, di dalam ayat 16 tadi, lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta dan yang menerima 2 talenta datang dan masing-masing membawa laba. Yang 5 menjadi laba 5 talenta dan kemudian 2 menjadi bertambah 2 sehingga yang 5 menjadi 10 talenta, yang 2 talenta menjadi 4 talenta. Dan kemudian saudaraku, ketika mereka membawa itu kepada tuannya, tuannya sangat memuji mereka dan berkata, di dalam ayat 21 sampai ayat 23, ia mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab lagi dari dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu kemudian saudaraku, datanglah hamba yang ketiga di dalam ayat 24 dan ayat yang ke-7 yang menerima 1 talenta. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Artinya saudara-saudaraku, hamba yang menerima 1 talenta dan ia hanya mengembalikan kembali 1 talenta tanpa berlaba. Ia mengerjakan sesuatu apapun yang bisa, ia tidak mengerjakan sesuatu apapun yang bisa mendapat keuntungan yang ia persembahkan kepada Tuhan. Malah sebaliknya, ia berusaha membenarkan diri dengan mengatakan Tuhan itu kejam. Kemudian mengatakan Tuhan itu menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, memungut di mana Tuhan tidak menanam. Begitu hebat hamba yang ketiga ini, yang menerima 1 talenta, ia berani mempersalahkan Tuhannya. Itu saudara, masalahnya bukan pada Tuhan, tetapi hamba itu tidak mengerti maksud dan tujuan dari pemberian Tuhannya. Hamba ini sepertinya mengeluh bukan karena sedikit pemberian itu, tetapi karena ia malas mengerjakannya. Pemberian Tuhan itu meskipun dalam jumlah yang berbeda, apabila seseorang mengerjakan atau mengelola sesuai pemberian itu, maka mereka akan menerima upah yang sama. Artinya dari perkara kecil dalam kehidupan kita ini, barulah dipercayakan perkara yang besar. Jika perkara kecil kita tidak sanggup, maka jangan berharap kita akan mendapat sesuatu yang besar atau perkara besar. Pada dasarnya, saudaraku, kuncinya ialah Tuhan melihat, bahkan menuntut tanggung jawab kesetiaan seseorang. Talenta jika tidak dipergunakan, maka bisa hilang, bahkan diambil oleh Tuhan atau Tuhan kembali. Dan ia memberi kepada orang yang setia dan bertanggung jawab. Seperti yang dikatakan, kalau saya tahu kamu tidak mengerjakan, maka saya akan mengambil talenta itu dan memberikannya kepada yang memiliki 10 talenta. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat relevansi
dari cerita melalui perumpamaan ini kepada kita. Yang pertama, talenta yang dikatakan bisa saja berupa bakat, potensi, kepandaian, kecerdasan, keterampilan keluarga, harta benda, pelayanan. Kalau diperhatikan sepertinya setiap orang tidak sama talenta itu. Bahkan juga tentang kisah hidup, masalah pun kita berbeda. Lalu kita katakan Tuhan tidak adil, Tuhan kejam. Sebenarnya Tuhan bukan tidak adil dalam segala pemberiannya. Ia tetap Tuhan Allah yang adil, bahkan penuh kasih. Yang harus kita terima adalah yang pertama, Tuhan memberi atau mempercayakan sesuatu kepada kita berupa bakat, potensi, kepandaian, kecerdasan, keterampilan, keluarga, dikatakan harta benda, bahkan juga pelayanan, berdasarkan kemampuan atau kesanggupan yang ada pada kita, seperti yang dikatakan dalam ayat 15 tadi, supaya apa yang diberikannya itu tidak sia-sia. Artinya Tuhan tahu dan mengerti kemampuan dan kesanggupan, maka sebab itu Ia memberi kepada kita sesuai kemampuan dan kesanggupan kita untuk melakukannya, bahkan juga mempertanggungjawabkannya. Yang kedua, apapun pemberian Tuhan, mungkin pada bagian talenta yang besar atau talenta yang kecil, apabila kita kerjakan dengan setia, penuh tanggung jawab, maka kita akan berhasil yang sama atau upah yang sama. Dan terlebih-lebih kita akan mendapat pujian dari Tuhan, seperti dalam ayat 21 dan kemudian ayat 23, kata Tuhan atau lebih menunjuk kepada Tuhan, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhan. Bapak Ibu, ketika orang hamba itu pasti sama dengan kita. Kita berharap sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka mulailah dengan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini melalui perumpamaan ini, bahwa kita sadar apapun pemberian dalam jumlah kecil atau besar, itu adalah pemberian Tuhan. Apabila kita mensyukurinya, mengelolakan, mengerjakannya dengan penuh tanggung dan setia, maka itu akan menjadi upah yang besar dalam kehidupan kita. Lalu kemudian yang ketiga, jika talenta atau perkara kecil saja kita tidak sanggup, seperti hamba yang diberi 1 talenta itu, artinya tidak mengerjakan atau mengelola, lalu kemudian kita pendam saja talenta itu dengan tidak berkembang dan tidak akan memberi keuntungan yang baik bagi kita. Yang ada hanyalah keluhan-keluhan. Seperti saya yang mengerjakan, tetapi orang lain yang menerima keuntungan. Atau banyak orang mengeluh ketika ia mengerjakan sesuatu tidak dengan sungguh-sungguh, sehingga muncullah keluhan-keluhan. Saya mengerjakannya, tapi ia yang mendapat hormat. Ujung-ujungnya saudara, kita mempersalahkan orang lain, bahkan mempersalahkan Tuhan. Alasan itu membuat kita lupa bahwa di setiap pemberian talenta itu merupakan ujian untuk melihat kesanggupan, kesetiaan, dan tanggung jawab kita. Jika kita setia dalam perkara kecil atau talenta kecil dikatakan, maka Tuhan akan memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Baik itu dalam bakat, potensi, kecerdasan, keterampilan, keluarga, harta benda, bahkan juga pelayan. Lalu yang keempat, jika perumpamaan ini ada hubungannya dengan akhir zaman, itu berarti bahwa Tuhan itu yang menunjuk Tuhan itu akan datang kembali di dalam ayat 19 untuk mengadakan perhitungan kepada kita. Oleh sebab itu lakukanlah segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita dengan setia, dengan penuh tanggung jawab. Ketika Tuhan datang, maka Ia katakan,
seperti yang ia sampaikan kepada hamba pertama dan kedua. Ia mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Itu saudara yang kita dapatkan ketika kita mampu menerima apa yang dipercayakan Tuhan dan melaksanakannya dengan setia dan penuh tanggung jawab. Di bulan November ini ada tema yang disampaikan kepada kita, keluarga sebagai tempat penyemayan benih iman. Kita hubungkan dengan firman Tuhan hari ini, ialah keluarga sebagai tempat benih firman dan kerajaan surga. Disitulah manusia atau anggota keluarga dibekali dengan pengertian perhentian yang pertama dan utama tentang kebenaran dan kebaikan. Di tengah keluarga itu tempat belajar apa artinya mencintai dan dicintai. Di keluarga itu juga tempat mengembangkan bakat talenta yang dikaruniakan oleh Tuhan dengan setia dan penuh tanggung jawab. Sehingga dari keluarga itu tumbuh subur benih-benih firman Tuhan dan kerajaan Allah yang selalu memancarkan pengharapan, kebaikan, kasih, dan pendamaian. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita memasuki saat teduh. Kita mengambil waktu kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Di dalam kita menyampaikan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran nama-Mu, Tuhan Allah yang baik, yang telah memberikan keadilan dan yang mengasihi kami. Meskipun kami manusia berdosa, tapi Engkau tetap mempercayakan talenta itu kepada kami. Tolong kami semakin peka merasakan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kami, dan tolonglah kami menjadi kuat untuk melakukannya, sehingga benar-benar kami menjalani hidup di tengah dunia ini menjadi terang dan garam bagi dunia dan sekitar kami. Karena kami mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, baik itu dalam bentuk pelayanan, kesaksian, keluarga, keterampilan, potensi diri kami, bukan bahkan juga harta benda. Jika kami kelola dengan baik dan penuh dengan kesetiaan, maka mulai kecil bahkan sampai hal terbesar akan Tuhan percayakan, bahkan semakin dipercayakan Tuhan kepada kami. Mampukanlah kami mengemani setiap firman-Mu ini Tuhan, dan membawa seisi rumah kami untuk melakukan apa yang Kau kehendaki. Terpuji nama Tuhan. Kami berdoa supaya gereja-gereja seterus gereja Kalimantan dan Pangelis, meskipun di masa sulit karena pandemi COVID ini, tetap melaksanakan pelayanan pekabaran Injil melalui program di tingkat majelis sinode, resort, jemaat, bahkan calon jemaat. Benih-benih firman Tuhan itu akan ditaburkan dalam setiap pribadi, keluarga, bahkan juga persekutuan umat. Sehingga kami menjadi umat yang setia, umat yang mampu melewati setiap perkara hidup
dengan terus mengandalkan Tuhan. Jika kami mempercayakan hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami, gereja kami, bahkan juga persoalan-persoalan yang kami hadapi kepada Tuhan, maka tidak mustahil bagi Tuhan untuk memberikan kelegaan, kekuatan, melengkapi dan mencukupkan kami, membebaskan kami dari segala persoalan, bahkan menjadikan gerejamu tempat persekutuan umatmu untuk memberitakan kabar baik. Kami berdoa untuk persiapan sinode umum yang direncanakan bulan April 2021 di Kuala Kurun. Meskipun dalam masa sulit pandemi COVID ini, tapi kami percaya kami melakukan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan yang terbaik, sehingga sesuatu yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Kami pun berdoa ya Tuhan, untuk tim dokter, perawat, gugus depan penanganan COVID bersama dengan pemerintah, TNI, Polri, relawan, bahkan seluruh masyarakat dengan sadar untuk memutus mata rantai virus corona ini dengan mematuhi protokol kesehatan, baik di tempat-tempat perkumpulan, bahkan di tengah kehidupan masyarakat, bahkan juga dalam persekutuan gereja, bahkan keluarga. Kami bertanggung jawab untuk memutus mata rantai virus ini Tuhan, dengan mematuhi protokol kesehatan itu. Apapun yang diupayakan oleh kami sebagai manusia, kami berserah kepada Tuhan yang terbaik dan yang memberkati apa yang kami kerjakan dan usahakan, sehingga pada waktunya virus ini akan berakhir dan upaya-upaya untuk menemukan vaksin diberkati oleh Tuhan. Kami mohon perlindungan dan keselamatanmu di segala jalan, tempat dan waktu, baik kami secara pribadi, keluarga kami, bahkan seluruh masyarakat. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa pada kesempatan supaya hamba-hamba Tuhan semakin diteguhkan dalam pelayanan, semakin diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat dan pelayanan yang memberkati. Jika ada banyak gereja mulai membuka tempat persekutuan umatmu, gerejamu dalam perlindunganmu dan seluruh umat yang hadir pun di dalam perlindungan dan keselamatan dari Tuhan. Ketika kami datang ke rumah Tuhan dan ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami kembali dalam damai, di mana Tuhan memberkati kami dan membebaskan kami dari segala sakit penyakit itu. Kami berdoa pada kesempatan ini untuk anggota jemaat kami yang sakit dirawat rumah sakit dan rumah janda duda yatim piatu, orang tua sudah lanjut usia. Tuhan menghampiri mereka, memberi kekuatan, penghiburan, memulihkan, bahkan juga menyembuhkan. Kami berdoa untuk anggota jemaat mereka hari ulang tahun mereka diberkati dengan panjang umur dan kebahagiaan dalam perkawinan mereka. Kami serahkan seluruh kami yang bertugas dalam ibadah online ini. Biar hidup kami semakin dipersembahkan di dalam pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami akhiri doa kami dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, sekarang diberikan kesempatan kepada kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita. Dengarkanlah nas persembahan yang diambil dari Amsal pasalnya ketiga, ayatnya ke-9 sampai dengan yang ke-10.
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini. Supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkati kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Jemaat menyanyi dari NKB nomor 133, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Syukur padamu ya Allah. Jemaat, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Mari kita ucapkan dengan hati dan mulut kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
kami yang bertugas dalam ibadah Minggu 8 November 2020 pada kesempatan ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin.